Assalamualaikum. Ini video yang keempat ya. Di reaksi sudah menit ke-35 dari 1 jam 3 menit. Apakah perlu saya habiskan ya sampai video yang keempat ini? Berarti sekitar 30 menit lagi ya. Sekarang sudah jam 2:15 siang. Yang presisi di dalam menegakkan hukum, yang presisi dalam menegakkan keadilan, bukan presisi sebagai hulu balang dari sang raja. Hulu balang. Dan kemudian yang ketiga yang sifatnya abu-abu. Maka saya akan sengaja pakai baju hitam dan putih. Itu politik pada akhirnya hitam putih, nggak bisa abu-abu lagi. Tinggal kita mau memilih kemana. Nah, makna merah putih itu harus kita tunjukkan. Maka di sini di tengah ancaman itu justru saya tunjukkan spirit merah putih ini. Agar ini harus kita akhiri bersama. Kalau enggak, di mana mimpi kita sebagai anak bangsa tentang kemerdekaan, tentang peradaban yang sekarang mencoba dirusak lagi dengan pilkada serentak yang harusnya berjalan dengan baik? Kan nyata-nyata. Jadi Hasto ingin meneguhkan ya pendirian moralnya dan pendirian atau sikap intelektualnya bahwa pada akhirnya politik itu harus memilih ya antara hitam dan putih dan tidak ada gray area, tidak ada apa yang abu-abu. Dan dia ingin dan PDIP mengakhiri ya kerusakan demokrasi yang sudah ditarik mundur demokrasi itu ke belakang, ditarik mundur ke belakang oleh Jokowi menurut majalah Tempo. Andika Perkasa mencoba dihabisin, Pramono Anung mencoba dikepung dengan cara-cara seperti itu. Kemudian hanya karena ada menantunya Bobi Nasution yang punya begitu banyak kelemahan, bayangkan misalnya lapangan Merdeka itu penuh dengan semangat patriotisme, tiba-tiba saat ini dirusak padahal itu adalah cagar budaya. Begitu banyak simbol-simbol untuk anak muda. Kemudian ada persoalan Pramono Anung dikepung, itu sebabnya dalam konteks perjuangan menegakkan nilai itulah Anies kemudian mendukung Pramono Anung dan mendukung Rano Karno dalam pilkada DKI. Itu ada tahu bulat. Politik bukan seperti tahu bulat ya, yang digoreng-goreng terus, harus menunjukkan sikap hitam putih ya, sebagaimana Pramono Anung, Andika yang coba untuk dilumpuhkan ya. Alan moral. Sementara seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oke, rekeningnya Pak Edi. Rekeningnya Pak Edi punya dana. Oke. Itu mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak Hasto, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan, nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang sepatu Lars antara Polri dan yang berhadapan TNI dengan Bobi Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini, mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi di Jakarta. Mana ada tindakan? Undang-undang menyatakan tidak boleh pergantian jabatan. Mana ada tindakan dari Pak Tito untuk mengganti itu? Karena jerat-jerat kepentingan itu sudah luar biasa, dan inilah yang harus kita bongkar dalam buku merah pilkada ini. Maka saya mengatakan whatever the risk, ini adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita kalau memang risiko itu ada. Karena Bung Karno mengatakan for fighting a nation there is no journey ends. For fighting a nation tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itu yang saya pegang. Aku boleh masuk dari kalimat Mas Hasto gitu? Iya, saya malah mau tanya soal itu. Silakan. Tiba-tiba nih ya kalimat Mas Hasto ini makin meyakinkan saya gini. Saya kan di sini sudah lama pergi ya, hampir 11 bulan.
Tapi kemarin pas saya pulang, misalnya saya tiba-tiba lihat pengumuman bahwa sahabat kita Mutia Hafidz yang sekarang sudah jadi Bu Menteri, itu akan mengeluarkan aturan undang-undang atau sedang mencoba menggodok undang-undang yang akan mengatur konten negatif itu akan didenda. Udah baca belum? Belum. Negatif seperti apa kualitasnya? Nah, exactly. Ini yang saya mau ngomong. Oke. Ini kita sedang mau membangun bangsa. Itu jelas harus ada dialektika, saling mengontrol, saling memberitahu, saling menginformasi, saling berdiskusi kan. Konten negatif itu apa? Buat siapa? Buat pemerintah? Buat rakyat? Buat kepentingan nasional? Buat apa? Satu. Kalau konten negatif itu dalam kata-kata negatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia bener ini sekarang semua kata negatif hilangnya semua daripada semua orang masuk kena undang-undang itu. Ini nih yang aku bilang, ada yang buat aku yang dari luar tiba-tiba datang lagi, ada apa ya negeri ini? Ini beneran Mutia Iya, Google aja mereka sedang mencoba. Nanti ditayangkan nanti. Ya ditayangkan. saya mau langsung tanya aja ke Mumut ya, sahabat saya, junior saya sebenarnya. Mutia beneran itu. Saya kayaknya harus mengundang Mbak Mutia. Mumut Iya, ke sini iya, ya, iya. Mutia. Panggilan kami Mumut ya. Iya. Oke. Nah, jadi maksud aku, ada bayangkan aku baru datang tiba-tiba dipanggil sahabatku gitu kan yang mengingatkan tentang sahabatku yang satu ini kan buat gue yang ini Indonesia, gue pikir waktu habis kasus Pilpres udah beres dong, seperti Mas Hasto bilang udah tenang. Enggak. Pak Akbar, saya tuh tinggal di sana ya. Emang saya nggak ngelewatin pilkada. Di Rusia juga ada pilkada. Emang cuma di Indonesia ada pilkada. Believe it or not, gue nggak pernah lihat satu manusia pun ada di poster. Gak ada. Jadi untuk tahu satu daerah sedang pilkada, lu cari aja gubernurnya ada nggak? Kalau nggak ada berarti dia sedang ke daerah-daerah konstituen. Nah kita mesti ngomong ke depannya. Satu nih kalau aku bilang Jokowi itu jago gimmick. Dia tiba-tiba ada main bola, dia ada di situ. Jadi mau dia ulang lagi GOAT kedua setelah cara-cara dia tampil dengan si GOAT itu dengan sekarang itu. GOAT gorong-gorong. Yang kita mesti ingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu waktu Bapak tuh presiden. Mungkin kalau Bapak kita komplain 270 orang mesti kita lawan. Anggap yang memilih dia. Hari ini kamu bukan presiden lagi. Suara Anda, suara saya sama. Suara Anda, suara Mas Hasto sama. Suara Anda, suara Pak Akbar sama. Jadi please deh, kita lagi ngomong sekarang, kan katanya kita membangun bangsa. Iya kan? Cobalah gitu loh. Nah, itu juga artinya mau saya bilang, mungkin kita tuh nggak usah terlalu juga angkat dia lagi ya. Karena kalau menurut aku tuh dia kayaknya agak-agak jadi kayak susah move on. Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan berjuang mencari investasi dan lain-lain. Dia jadi presiden-presidenan yang dengan konvoynya itu mengendorse kepala daerah. Pas presiden lagi keluar negeri. Iya, makanya pas presiden sedang di luar negeri makanya. Kan buat aku So tuh he feel like still as a president. ya playing presiden. Saya mau tanya Mem. Ya. Saya mencoba menghubungkan dengan topik utama diskusi kita dari awal. Dalam kacamata Anda sebagai orang yang dekat dengan komunitas intelijen, seberapa kita harus menanggapinya seperti apa informasi seperti ini? Sebab ya tentu saja sebagai masyarakat politik kami sering mendapatkan informasi seperti ini. Tapi dalam situasi seperti ini, apalagi ada kegiatan bernama pilkada, kita harus bereaksi seperti apa sih dalam situasi seperti itu? Kita bangsa Indonesia. Ya harus kita jagalah. Ini kan gimana sih partai itu bikin buat apa? Kenapa partai dari dua yang terbatas menjadi banyak, kemudian semua orang diberi kesempatan yang sama di muka hukum kan, untuk menjadi siapapun, apalagi dengan terobosan PDIP dari seorang biasa-biasa saja menjadi presiden sampai 2 periode gitu loh. Maksud saya, kenapa setelah dia ada di sana, kemudian sekarang yang lain tidak boleh menyusul? Contoh, kata-kata seolah-olah udah berarti Mas Hasto nggak usah ke Sumatera Utara, nggak usah ke Jogja itu tadi, nggak usah ke itu. Karena itu kan buat aku kan loh, ini nih ngapain sih kita sebenarnya mau bernegara-negaraan atau apa? Ini maksud saya kenapa kita mesti ketemu? Karena kita mesti lihat lalu apa yang kita mesti bikin. Contoh, apakah gitu ya untuk mengurangi ketegangan, apalagi tadi Mas Hasto sempat ngomong ada bantuan dari dana 200 miliar untuk Pilkada Jakarta. Saya nggak tahu uangnya dari mana ya. Sekali lagi saya nggak ngurusin kayak gitu-gitulah. Tapi ini menarik. 200 miliar itu buat apa? Ya kan? Apakah buat juga baliho-baliho yang akan sebentar lagi juga sudah diturunkan? Yang karena saya merasakan banget kok berantakan sekali kan baliho itu. Coba mungkin kita nih udah harus memberikan masukan kepada DPR atau kemanapun. Mulai besok nih, apapun juga mau pilpres mau pilkada, nggak usah ada lagi yang kayak begitu. Pertama negeri ini akan bersih. Kedua penghambur-hamburan seperti itu sudah tidak ada. Kita ini sudah di zaman canggih, zaman teknologi. Pertanyaan lebih jauh dari itu gini Mem, sebelum saya kembali ke Mas Hasto. Apapun lah urusannya, seluruh yang menamakan diri alat negara
ikut campur terlalu jauh hingga kemudian harus melakukan skenario yang ada di kepala orang-orang yang kebetulan berhadapan-hadapan dengan PDIP atau Mas Hasto. Saya nggak ngerti apa ya, tapi kayak tadi Pak Hasto kan sudah banyak gambarkan ada 3 di dalam Polisi. Polri itu ada yang merah putih, Iya. ada yang aparcok, ada yang abu-abu. Saya sih lebih kepada yang merah putih lah. Karena kan yang saya dapat informasi dari yang merah putih. Oh, oke. Iya dong, saya kan mainnya sama yang merah putih, iya kan? Yang beliau juga mungkin ngerasa loh kok begini ya gitu, karena tahu aku bersahabat dengan beliau, makanya dia punya akses. Dia menganggap aku bisa menyampaikan kan, gitu loh. Tapi kita nih semua harus menjaga deh. Apalagi kita mau biarkan sampai kemana lagi habis ini? Oke. Mas Hasto, kita akhirnya harus sampai pada situasi terkini. Pertarungan di bawah itu terutama di Jawa ya, plus Sumatera Utara nih. Jakarta, Jawa Barat lebih kiri lah tampaknya. Sudah dari survei itu kelihatan bahwa sudah mengerucut ke sebuah nama. Oke. Tetapi Jawa Tengah pertarungannya keras. Jawa Timur juga pertarungannya keras. So, dengan segala tantangan, apalagi sudah berubah menjadi ancaman seperti ini, apa skenario PDIP? Nah, ini. Ya maju pantang mundur. Wah, maju. Lagu yang sangat heroik. Apalagi kalau kita lihat seperti Bu Risma, itu beliau itu adalah pemimpinnya orang miskin juga sebagai bagian dari representasi seorang ibu yang berpihak kepada rakyat kecil. Bu Risma itu sangat Islami, karena bagaimana misalnya penutupan Doli itu satu-satu yang bisa melakukan. Tapi juga seorang nasionalis sejati, karena seluruh monumen-monumen Bung Karno di Surabaya itu dilakukan oleh Bu Risma dengan baik. Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian tempat kelahiran Bung Karno, sehingga Bu Risma gambaran seorang pemimpin yang sangat ideal dalam seluruh perspektif ideologis maupun juga nilai-nilai keagamaan dan juga keberpihakan Jangan lupa kepada rakyat kecil. Aku harus potong. Aku kan dulu di KLHK, oke? Bantuin Ibu Siti. Iya. Bu Risma itu adalah gubernur satu-satunya yang sangat environmentalis, oke? Sangat lingkungan hidup. Environmentalis, Ya, oke. dia bisa janji waktu itu aku pikir dia lagi promosi nih. Saya bisa turunkan temperatur Surabaya 2 derajat. tahun depan sudah turun 2 derajat. Gue pikir nih Bu Risma nih ngapain sih, ya kan? Tahun depan turun 2 derajat dan dia melakukan penghijauan besar-besaran. Iya. So Risma is not only that, yang kedua, Dan dia terbaik di PBB, dia terbaik. yang dapat penghargaan didorong sama Macron. Iya. Iya kan, yang kaki Tapi jatuh. ketika dia baru cerita ke saya, Bu Risma, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia wali kota dari PDI, anggarannya malah diturunkan. Sehingga kayaknya ada persaingan popularitas. Padahal Bu Risma kan nggak peduli urusan elektoral, nggak pernah masuk gorong-gorong untuk elektoral itu. Tapi Bu Risma ini memang kasih ibu sepanjang masa itu ditunjukkan. Ini kan bagus sekali. Mas, sebenarnya pertanyaan saya tadi itu sebenarnya itu saya sudah berada jauh di depan. Apa yang saya maksud? Gini, saya bicara tentang kekhawatiran, efek ketika hasil sudah berjalan. Contoh misalnya, di Jawa Tengah surveinya Pak Andika dan Mas Hendi itu di beberapa survei itu sudah di atas, meskipun tipis ya, gitu. Nah karena tipisnya itu saya jadi khawatir. Nah, Pak Jokowi yang khawatir turun supaya Bukan maksud saya. Lutfi lebih tinggi. Khawatirnya saya itu Tapi dia adalah tuh nggak ngefek loh. Aku mau ngomongin itu ya. Emang dia ngefek seorang Jokowi, udah jangan ngomong itu. Seorang Jokowi masih ngefek enggak tuh udah nge-endorse Lutfi? Emang Karena parcoknya. Efek akibat yang kemarin dikatakan ini instrumen negara. Dan dia dengan turun itu merasa api mendapat minyak. Ya. Nah, kira-kira itu yang terjadi. makanya saya lanjutkan tadi ya. Ini menyangkut dengan apa namanya, kita orang yang berada di ruang publik. Kita harus menjaga agar kemudian masyarakat kita selain semakin elegan memahami informasi, kita juga menjadi bagian orang yang bisa menyampaikan informasi secara elegan. Saya kira Jokowi itu jangan terlalu dibesar-besarkan di media ya, karena dia sudah bukan presiden, meskipun mungkin dia ada elemen-elemen dari Parcok itu, Partai Coklat itu merasa ingin memberikan balas jasa. Tetapi kalau media ya terus mengagung-agungkan Jokowi dan seolah-olah dia masih punya powerful, padahal dia sudah kekuasaan sudah hilang dan berganti dengan presiden terpilih yaitu Prabowo,
maka Jokowi akan merasa dia betul-betul masih punya power ya. Dan kita akan dibuat pusing oleh manuver-manuver Jokowi yang mungkin dia semacam sedang mengalami power syndrome ya. Satu kerinduan untuk berkuasa kembali ketika kekuasaan itu sudah habis. Karena dia memang cita-citanya, ambisinya adalah memperpanjang kekuasaan, tetapi sekarang dia setelah dipotong oleh PDIP bahwa presiden itu hanya 2 periode, dia terus ambisi kekuasaan itu makin brutal dalam perspektif Hasto. Oleh karena itu pesan kita terhadap orang-orang seperti Akbar Faisal dan juga channel-channel yang lain seharusnya ya sudah harus harus dihilangkan nama Jokowi dan gambar Jokowi itu dalam podcast masing-masing. Saya sendiri dalam channel saya tidak pernah menampilkan lagi gambar Gibran Raka Buming Raka kecuali Prabowo. Yang saya tampilkan hanya kuping dari Gibran Raka Buming Raka. Satu upaya untuk kita hukum orang-orang yang muncul ke pentas nasional dengan cara-cara yang tidak fair, itu harus dihukum oleh sejarah, harus dihukum oleh civil society, dan harus dihukum oleh media, dan harus dihukum oleh sejarah, supaya tidak ada lagi ya manuver-manuver yang licik, yang tidak fair, yang menutup peluang-peluang anak bangsa untuk menjadi pemimpin di masa depan secara setara. Itu tadi tipis kan kita. Katakanlah misalnya kalau ternyata tiba-tiba hasilnya nanti itu berbanding lurus dengan survei, saya yakin akan banyak orang yang marah. Nah, ketika marah itulah saya khawatir. So, coba jelaskan sama kami Mas Hasto, pada situasi seperti itu Anda sebagai pimpinan di partai, orang kedua di partai, skenario-nya seperti apa? Ya, menjadi pimpinan itu kan harus menjaga kondusivitas, jangan sampai terjadi konflik sosial. Maka hukum tidak boleh berpihak. Coba Anda bayangkan, saya dulu masih ingat pernyataan Pak Amin Rais ketika muncul kasus Sambo. Itu kan kemudian dengan kasus Sambo itu kan terbuka kan, bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi, tambang ilegal dilindungi oknum polisi, narkoba dilindungi oleh polisi. Pak Amin Rais kan kemudian mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden loh. Itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Apa yang disampaikan Pak Amin Rais harus menjadi suatu pedoman yang baik di dalam menegakkan kasus Sambo. Tapi kan ternyata juga masih menampilkan sisi gelap sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Jadi nasihat ya, dalam podcast itu, meskipun seolah-olah tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa mengubah situasi dengan cepat sebagaimana yang diharapkan, tetapi pesan itu tentu akan sampai di relung hati orang yang bersangkutan, apalagi ketika dia sedang duduk termenung dalam kesunyian dan dia akan mengevaluasi langkah-langkah politiknya yang mungkin salah. Nasihat-nasihat itu akan menyelusup ke relung-relung batin yang terdalam dan akan mengubah pandangan-pandangan dia yang selama ini keliru. Ucapan Amin Rais itu ternyata sampai juga ke Jokowi melalui Hasto yang diungkapkan secara terus terang dan jujur oleh Hasto saat Hasto masih berkawan dengan Jokowi sebagai presiden. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Misalkan ada Roni Talapesi yang tahu persis terhadap persoalan itu. Nah, ini ketika dibiarkan, sama aja membiarkan berbagai kasus-kasus besar itu tidak diungkap. Nah, tugas pemimpin, Bu Mega dulu ketika kantor partai diserang, Juli itu kan banyak mengatakan ini adalah waktu untuk revolusi menghadapi Pak Harto. Tapi Bu Mega kan nggak mau melakukan itu. Bu Mega percaya pada kekuatan moral. Masa di antara sekian banyak ribuan hakim, jaksa, polisi nggak ada satupun yang punya kekuatan moral berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi Partai Coklat banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih, agar tetap dengan spirit Jenderal Hugeng, bukan untuk retorika tapi di dalam seluruh sikap, pikiran dan tindakannya. Bagaimana
kejujuran, keadilan itu harus dimulai juga dari pimpinan-pimpinan Polri. Maka ketika nanti ada potensi-potensi gesekan, tugas kami menjaga agar itu tidak terjadi, untuk menciptakan cooling down. Maka kami larang kan berbagai. Ibu Mega mengatakan lakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalan hukum, bukan kekerasan fisik. Kita bukan masa barbarian, tapi yang dilakukan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan ini kan meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa kita sepakati bersama untuk menciptakan keadilan itu. Kita semakin jauh dengan Singapura, kita semakin jauh dengan negara-negara kita baru mengerti ya lewat podcast ini siapa Hasto sesungguhnya. Dia seorang tokoh partai yang memiliki wawasan yang luas dan dia seorang pembaca buku yang baik. Leaders are readers. Pemimpin yang sejati adalah pembaca buku yang rakus. Dia seorang intelektual dan jarang seorang politisi ya memiliki wawasan luas seperti Hasto ya, dan bisa menuturkan dengan cara yang sistematis dan juga mudah kita ikuti. Setidak-tidaknya bisa saya ikuti sebagai seorang tukang bubur ayam, saya bisa mengikuti meskipun ada beberapa kata-kata yang agak sulit ya, dan mirip-mirip apa yang pernah saya jual. Saya pernah jualan piscok ya, pisang coklat, tapi dia mengungkapkan istilah baru parcok, partai coklat. Partai coklat. Satu sarkasme yang telanjang yang dia kutip dari Bocor Alus ya, parcok. Dan parcok harus dihilangkan ya dalam institusi polisi kita yang merah putih. Tetangga akibat persoalan hukum ini, dan implikasinya sangat luas. Investor nggak mau datang, kemudian nggak ada lagi orang percaya pada hukum. Sekarang ini banyak yang mengatakan, buat apa kita bayar pajak? Karena apa? Begitu banyak pejabat-pejabat belum lama ini. Istana ini sekarang kan sibuk nih, pelantikan 50 pejabat hanya untuk istana, misalnya seperti itu. Sehingga mari, kita ini sedang susah sebagai bangsa dengan ancaman geopolitik. Maka mari kita turun ke bawah, lihat persoalan rakyat ini, dan kita bergabung bersama-sama. Kita dukung Pak Prabowo. Beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama ke Madam Goni. Tadi ini kan kita bicara pilkada. Ada dua lembaga negara yang orang selalu bertanya posisinya di mana. Tadi sudah banyak pembicaraan tentang parcok. Padahal parcok ada dua loh. Ya. Tadi aku diam aja. Iya. Oke. Sekarang saya tanya, kan Anda kan lebih dekat pada komunitas hijau. Aku pada komunitas hijau, biru, dan abu. Tetapi kan analisisnya lebih banyak tentang TNI kan. Iya, jadi hijau, biru, dan abu, darat, laut, dan udara. Oh iya, oke. Tapi tetap hijau semuanya ya. Nah, pertanyaannya pada bagian ini, yang Anda bisa share kepada kami, apa posisi biru apa tadi? Hijau, biru abu itu dalam pilkada? So far sih kalau yang saya tahu dari kawan-kawannya, karena saya udah nggak di sini, tapi aktivis-aktivis yang masih terus kontak gitu, kadang-kadang mereka nggak minta juga laporan. So far sih lebih fair. Ada 1-2 daerah yang mencoba dimobilisasi, tapi akhirnya mereka juga ya tadi karena parcoknya terlalu kuat, mungkin juga aduh gitu. Jadi kalau itu kayaknya udah tidak beda dengan waktu kemarin gitu. Sudah beda. Cuman ini kita sekarang, aku tuh gini ya, concern aku tuh kita duduk di sini gini ya, Pak Akbar, saya baru rapat dengan Presiden Putin minggu lalu, saya baru rapat dengan Presiden Lukashenko Belarus. Dari 600 orang datang, Vladimir Putin maksudnya? Iyalah, harus jelas gitu. Presiden dari 600 yang datang disalamin, ajak ngomong cuman gue gitu kan, sama dari Swedia. Jadi tahu nggak apa yang bikin mereka mungkin juga pay attention? Karena aku tuh sangat pay attention to BRICS dan Greater Eurasian Partnership.
ini penting saya bahas ini. Katanya Indonesia menurut Pricewaterhouse akan menjadi negara nomor 4 dunia tahun 2050. PricewaterhouseCoopers. Saya lihat bagaimana persiapan Presiden Putin dengan BRICS, bagaimana persiapan segala macam negara terlibat di BRICS, kemudian menjadi Eurasia dan sekarang Greater Eurasia Partnership which is going to south ke kita. Please deh ya, ini seorang Jokowi yang tadi saya bilang suara kamu dan suara saya itu sudah sama. Pikirin bangsa ini yang tadi di 2050 dong gitu loh. Jadi kalau kita sekarang memilih pemimpin itu, biarkan rakyat menjadikan pesta pora pemimpin ini pesta pora mereka untuk mereka. Bukan untuk siapapun lah. Gue udah gak tahu lagi, gue udah malas sih nyebut nama itu soalnya. Karena lama-lama kalau kita jadi sebut jadi kayak mantra atau enggak? Mending jangan disebut-sebut lagi. Gitu. Iya, bener gak sih? Jadi kayak mantra. Tapi ya nama Jokowi jangan disebut-sebut lagi di podcast tuh. Kalau perlu dikasih inisial aja C gitu, dan gambarnya jangan dimasukkan juga ke podcast ke YouTube itu, biarkan dipuja-puja oleh penjilat-penjilatnya. Tapi podcast seperti yang masih waras seperti Hersubun Arif, Refli Harun, kemudian Gita Wirjawan ya, terus kemudian Akbar Faisal, kemudian Karni Ilyas Club itu, Indonesia Liars Club itu nggak usah lagi nyebut nama-nama itulah, nyebut itu orang itu. Kenapa? Dia sudah berlalu, dia sudah masa lalu. Jangan terus diglorifikasi terus ya kan? Jangan diucapin terus. Dia sudah suaranya sama dengan Koni satu suara, dan dia sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. Bahwa masih ada parcok, sebagian parcok ya nanti juga akan berlalu pengaruh Jokowi di parcok itu, ya kan? Dan parcok itu juga nggak mungkin akan bertahan abadi. Yang akan bertahan abadi adalah polisi merah putih. Jadi hilangkan nama J itu dari podcast dan gambarnya, jangan pernah dimuat termasuk gambar anaknya. Intinya dia harus sadar yang dia pertaruhkan ini adalah masa depan bangsa ini loh. Jadi dunia tuh nggak sedang berhenti nunggu Indonesia maju, enggak. Sekarang tuh bergerak cepat sekali. Dan sekarang Presiden Prabowo itu kan kemana-mana bicara soal bagaimana akan menyekolahkan, ya kan, ke Rusia aja akan dikirimkan 2.000 student loh untuk ilmu-ilmu eksak. Saya baru dapat berita kemarin dari Rusia, 6.000 tentara akan saling bertukar antara Indonesia dan Rusia, ya kan. Of course saya boleh sebut negara lain yang ada Australia dan lain-lain. Jadi kita tuh akan segera bergerak maju menjadi negara besar yang dicita-citakan oleh Bung Karno, dicita-citakan oleh Bu Mega. Saya mau nangis kalau kadang-kadang saya duduk sama ibu. Saya kadang-kadang gini ya, Tuhan, sampai kapan kamu menjaga ibu bangsa ini untuk terus bersuara benar? Karena hampir semua sekarang partai politik. Saya mau tanya deh, Pak Akbar, siapa yang masih bersuara benar? Pimpinan Partai politik. Mau tidak mau kita harus melihat relasi antara Presiden Prabowo sekarang dengan mantan Presiden Jokowi. Dengan seluruh gugatan Anda kepada Pak Jokowi itu, saya yakin itu ada di dalam memorinya Pak Prabowo. Saya sedang mencoba untuk masuk lebih jauh di memorinya Presiden yang sekarang. Ini situasi ini baik nggak bagi pemerintahannya? Apapun namanya, PDIP sebuah partai. Pak Jokowi tidak lagi memimpin sebuah partai. Maka coba jelaskan ke kami, kira-kira apa yang Anda bisa bayangkan dan komunikasikan barangkali dengan Pak Prabowo dalam situasi seperti ini. Karena ini saya tidak menyenangkan, barangkali saya gunakan kata bisa berujung tidak baik bagi pemerintahan yang sekarang kalau kemudian Pak Jokowi tetap mengambil posisi yang seperti yang Anda gugatkan. Itu maksud saya. Ya kalau kita lihat Pak Prabowo ini dengan muhibahnya ke luar negeri, sebenarnya kan beliau membangun self of confidence kita sebagai bangsa. Dan ketika saya di Undas Pertahanan, kan saya memahami pemikiran-pemikiran geopolitik dan pertahanan serta diplomasi dari Pak Prabowo. Nah itu yang mencoba dilakukan, termasuk rencana mengirim anak-anak muda. Hanya ketika beliau keluar negeri, yang di dalam negeri ini masih seperti acting presiden. Itu kan yang kemudian justru sangat berbahaya bagi kewibawaan Presiden Prabowo. Apalagi kalau kita lihat perlakuan yang dilakukan di rumahnya Pak Jokowi.
yang kemudian quote and quote meminta Pak Prabowo untuk mengendorse Pak Lutfi. Dari cara membacanya saja kan udah kelihatan itu Nggak nyaman. itu sangat tidak nyaman. Nah sehingga mari kita hormati setiap pemimpin negeri ini dengan baik dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan. Maka kembali pada hakikat demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan dengan ini kami berharap moga-moga dari institusi aparatur negara juga tidak merespon negatif. Justru mereka harus menjadikan ini sebagai momentum untuk kritik tugas-tugas mereka yang luar biasa bagi rakyat bangsa dan negara. Lihatlah keluar, lihatlah Singapura, lihatlah Malaysia, Thailand, bagaimana mereka dalam sistem penegakan hukumnya. Jangan gunakan hukum sebagai alat politik. Lalu kalau ada orang nanya kepada saya apakah Pak Hasto punya bukti, kita bisa merasakan para kepala desa yang ditindas, yang diintimidasi bisa merasakan bahwa nggak ada lagi kemerdekaan itu. Maka sederhana, saya bertemu dengan seorang psikolog. Karena memang operasi ini dirancang tanpa bukti. Mereka mengatakan, udah Pak Hasto tenang aja, sampaikan itu kebenaran. Dan kalau dibantah, minta aja atas kebohongan. Jadi misalnya saat pernyataan tentang kriminalisasi Anies Baswedan, saya tuh Pak Jokowi kan ketemu sama saya di istana. Setelah Pak Anies dipanggil di KPK, lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen? Masa dipanggil KPK tambah terkenal. Nah, itu kegelisahan Pak Jokowi terhadap Mas Anies. Sampai saya juga tanya kepada Mas Anies, Anda itu punya nasib sama dengan PDI Perjuangan. Kita sama dikuya-kuya. Dan Mas Anies kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Saya tanya itu bersama Pak Mas Basara. Beliau menceritakan berbagai aspek-aspek yang ya harus izin Pak Anies kalau itu bisa sampaikan ke publik. Tapi intinya bahwa Presiden Jokowi yang saat itu harus menjadi otoritas moral dan sumber keteladanan, ternyata itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Dan itulah yang terjadi di Republik ini. Maka mari kita membangun kesadaran kita agar gagasan-gagasan ideal tentang seorang presiden yang berasal dari rakyat itu tidak mati. Karena fenomena Petro jadi ratu, fenomena Jadi poinnya adalah di dalam kemelut ya, atau pergeseran nilai dalam kehidupan modern kita dengan segala macam rupa kepentingan nafsu syahwat politik, ekonomi dan lain-lain, dan kebanggaan semangat megalomania, maka yang paling selamat dalam menghadapi situasi kegelapan semacam itu adalah tetap ya berpegang teguh ya pada prinsip hidup ya, berpegang teguh pada kesederhanaan, berpegang teguh pada kejujuran dan kebenaran, serta menyuarakan terus nilai-nilai keadilan di tengah kegelapan. Dan tentu kita ingat ya, sufi besar ya dari Turki, dari Konya, yang hidup abad ke-13 yaitu Jalaluddin Rumi, yang hidup 1207 dan wafat 1273, wafat dalam usia 66 tahun. Jalaluddin Rumi berkata, kalau jika yang engkau lihat sekelilingmu adalah gelap, coba lihat sekali lagi. Jangan-jangan kamulah cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.